Langsung kita lanjutkan ya. Oke, udah gabung semuanya ini nampaknya. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Oke, sudah tidur tadi malam? Alhamdulillah. Sudah ya, berarti. Nanti jangan tidur. Oke, lanjutan teman-teman bisa membuka materinya. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Masuk semua ini, gampang kita nih. Oke, kita lanjutkan dengan operasi baris elementer, eliminasi Gauss-Jordan yang merupakan salah satu teknik ya, teknik dalam mencari sistem atau solusi dari sistem persamaan linier ya. Operasi baris elementer ya. Saya lanjutkan dengan apa ini namanya share screen ya. PPT-nya masih file yang lama ya, cuma nanti akan saya tambahkan di sini ya. Apakah sudah tersaji? Ampun Pak. Sudah Bapak. Oke, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga oleh ilmu sing manfaat dan barokah. Oke ya, saya awali untuk operasi baris elementer ini dengan sajian sistem persamaan linier ya. Jadi kalau kita punya persamaan linier seperti ini, punya sistem persamaan linier seperti ini, itu ada kalanya homogen dan non homogen. Kapan homogen? Jika BI-nya atau B1, B2 sampai BM-nya ini merupakan sama dengan 0 atau all the element are 0 ya. Jadi ada dua sistem persamaan linier. Yang pertama adalah homogen dan non homogen. There are two kinds of system linear equations, homogeneous and non homogeneous. When we call homogen if BI, B1, B1, B2 until BM, if there is M equation, linear equation, B1, B2, BM itu adalah 0, itu adalah homogen. Jika B1, B2, BM tidak seluruhnya 0, maka itu bukan sistem persamaan linier yang homogen. Disebut sistem persamaan linier non homogen. Ya, paham ya ini ya? Do you understand? Untuk persamaan linier homogen nanti salah satu solusinya adalah solusinya trivial ya, berupa X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0 sampai Xn-nya adalah 0 ya. Ini ada yang kurang sedikit A1N sampai X1N ya. Ini ditambahkan nanti dikali X1N, X2N, XMN ya. Nah, ini adalah sistem persamaan linier non homogen. Wait ya. Kenapa kok hang ini? Oke, coba mau buka papan kok hang ini.
I cannot open new slide ya. Saya tidak bisa buka slide baru namanya nih. Kayaknya perlu restart sebentar ini. Ctrl Alt Del. Saya paksa keluar PowerPoint-nya, saya keluarkan dulu lah. Oke, saya keluarkan lagi PowerPoint-nya. Oke, sekarang muncul lagi. Close. Oke, alhamdulillah sudah mau. Oke, saya kosongkan. Oke, kalau suatu udah hang itu kadang minta di restart lagi ya. Mulai dari nol lagi. Oke, sudah. Saya coba pastikan share. Belum ya, belum nampak ya di layar kalian ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah tampak jelas ya. Operasi basis elementer atau elementary row operation is one of technique to solve or to find the solution of system of linear equation. Jadi ini merupakan salah satu teknik untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier. Itu disebut sebagai operasi baris elementer ya. Ini nanti kenapa memang di soal 16 itu kenapa memang tidak bisa memberikan dampak ya 3 operasi basis elementer, karena nanti untuk melakukan if we to do arrow or elementary row operation we need many more ya, kita punya banyak langkah-langkah untuk menyelesaikan operasi basis elementer itu, tahapan-tahapan sampai ketemu X1, X2 dan X3 itu. Saya lanjutkan, teman-teman bisa membuka example 6 ya, contoh 6 yang ada di buku Word Anton edisi yang ke-10 itu ya. Jadi teman-teman bisa membuka di sana, saya sajikan ya, saya guide dari sini bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan operasi baris elementer. Sudah dibuka? Sudah? Sudah, Pak. Ya, di halaman piro iki? 19 ya. Di bukunya nggak ada halamannya ya nampaknya. Kita ikuti halaman PDF aja, halaman 18 ya. Di sana ada X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9 ya. Di sana ada X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9, 2X ditambah 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1, dan 3X ditambah 6Y dikurangi 5Z sama dengan 0 ya.
they are linear equation. This is system of linear equation contains of 3 variables x, y, and z. Yeah. We have known that there is a method for solving this linear system of linear equation. There are elimination, substitution, and the other ways is finding by using elementary row operation or arrow ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan arrow ini? Jadi kita harus mengubah, we have to change this system to be augmented matrix ke dalam augmented matrix yang ada di kolom kanan ini ya. Yang ada di kolom kanan. Jadi kita hanya mengambil koefisien-koefisiennya ya. Jadi kita ambil satu ini dari mana? Dari koefisien 1x ini. Jadi di sini ada 1x ya. Ada 1x, ada 1y, dan ada 2z. Sehingga 1, 1, 2, 9. 9 di sini mewakili B1. Yang berikutnya adalah 2x, 4y, min 3z. Berarti 2, 4, min 3 sama dengan, di sini adalah 1. 3x tambah 6y dikurangi 5z sama dengan 0. Berarti ini adalah 3, 6, min 5, 0. Ya. Jadi ini bentuk atau kasus khusus dari perumuman yang sudah kita sajikan di pertemuan kemarin. Sudah ya. Kalau sudah menjadi ini ya. Kalau sekarang sudah menjadi 1 1 1 2 9 2 4 min 3 1 3 6 min 5 0 ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengenolkan ya. Kita akan mengenolkan yang kita beri tanda ini. Kita akan berikan 0 ya, 0 0 ya. Sehingga nanti apa? Kita bisa membaca bahwa ini adalah sekian ya, di sini nanti ada sekian ya. Ini adalah misalkan koefisien ya, Kx3 atau Kz gitu ya. Kz sama dengan B3. Nah, nanti akan terjadi seperti itu. Ketika ini 0, 0, 0, maka ini akan membentuk apa? Kz sama dengan B3. Yang mana K-nya belum tahu dan B3-nya juga belum tahu. Dengan demikian, jika KZ sama dengan B3 sudah terbentuk, maka kita punya Z sama dengan B3 dibagi dengan apa? Dibagi dengan K. Nah, ini adalah arahnya. Arah bagaimana kita mendapatkan solusi atau apa? Selesaian dari sistem persamaan linear ini berupa Z terlebih dahulu. Ya. Jadi kita harus mengenolkan ya, mengenolkan ya bilangan-bilangan atau elemen yang ada dalam matriks ini. Oke, paham? Nah, oleh karena itu ya teknik ini disebut dengan operasi baris elementer ya. Memang yang dioperasikan adalah baris ya, baris elementer. Jadi bagaimana caranya ya? Kita bisa menggunakan baris elementer ini. 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0. Ya. Di sini apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? 1, 1, 2, 9, 2, 4. Harus bagus tulisannya kayaknya memang. Ya nanti bisa rapi. Satu, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0. Ya, jadi yang harus kita lakukan untuk mengenolkan ini, dua ini harus apa? Dilakukan apa?
harus B2 ya. B2 dikurangi dengan 2 kali B1 ya. Jadi nanti rumusnya adalah B2, artinya baris kedua ini dikurangi dengan 2 kali baris pertama. Setiap elemen yang ada di yang ada pada baris kedua ini. Yang berikutnya yang ini adalah apa? Supaya 0 berarti apa? B3 dikurangi dengan 3 baris pertama. Paham? Bisa diikuti? Halo, bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya. Selanjutnya coba kita lakukan. Kita lanjutkan. 1, 1, 2, 9. Jadi yang tidak ada catatannya berarti tetap. Di baris pertama ini karena tidak ada catatannya, maka dia tetap nilainya. Tetap kita tuliskan apa adanya. Yang baris kedua baru kita ubah ya. B2 berarti apa? 2 kurangi 2 kali 1. 2 kurangi 2, 0. 4 kurangi 2 kali 1. Berapa? 2 ya. Min 3 dikurangi berapa? 4. Berapa? Min 7. Ya, 7. Ini kan min 3, min 4. Berarti min 7. Terus 1 dikurangi 18. Berarti min 17. Ya, kamu cek dengan di bukumu. Sama kan? Terus berikutnya adalah B3 dikurangi 3B1. Teman-teman ikut menghitung ya supaya nanti ini efektif. Jadi biasanya teman-teman yang ikut menghitung itu akan lebih mudah paham. 0, Pak. Berapa di sini? 0. Dari mana 0? 3 dikurangi 3 kali 1. 0. Berikutnya 6 kurangi 3 kali 1. 6 kurangi 3 kali 1, 3. Berikutnya min 5 dikurangi 6. Min 11 ya. Berikutnya min 27. Min 27. Oke, paham ya? Oke, berikutnya adalah matriks elemen diagonal ini ya. Artinya 1 di sini elemen diagonal adalah 1, 2, min 11 ini harus menjadi elemen 1. Sekali lagi bahwa elemen yang ada yang termasuk elemen diagonal ini atau diagonal ini ya, ini harus menjadi 1. Nah, karena ini sudah menjadi 1 maka ini tidak masalah. Yang baris kedua ini harus menjadi 1 bagi dengan 2. Jadi setiap baris yang ada di setiap elemen yang ada di baris kedua ini kita bagi dengan 2 atau kita kalikan dengan setengah. Bahasanya kita kalikan dengan setengah. Ya. Maka ini akan menjadi 1, 1, 2, 9. Terus 0, 1. Berikutnya adalah min 7 per 2, terus min 17 per 2. Sama ya dengan yang ada di sana. Nah, berikutnya ini sudah 0. Ya, ini 3, min 11, min 27. Bagaimana cara ini menjadi 0? Nah, kita lakukan teknik yang sama dengan yang ada di atas. Ya, gimana caranya? Berarti apa? B berapa? B3 dikali dengan dikurangi dengan 3. Nah, yang menjadi pivotingnya itu adalah yang di atasnya ini ya. Yang di atasnya ini yaitu yang di sini. 3B 3B2 ya. Berarti ini adalah B3 dikurangi 3B2. Nah, berarti untuk baris yang selain ada catatan ya, yang ada notifikasinya kan cuma baris ketiga ya. Berarti yang baris pertama dan kedua tetap
tidak berubah. Berarti ini adalah 1129 ya. Ini adalah 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Paham? Breaknya ini pasti 0. 0 kurangi 3 kali 0, 0. 3 kurangi 3 kali 1, 0. Nah ini harus dihitung ya. Min 11 dikurangi, ini harus Min kita 21. kalikan 3, berarti min 27 per 2 ya. Min 21. Ya, berarti kita harus punya oret-oretan ya. Berarti min 11 dikurangi min 21 per 2. Min 11 itu min 22 per 2. Min 22 per 2 ya. Min 22 per 2, 22. berarti ini min 33 per... Iya. Ya, betul ya? Min Hah? min 43. Plus ya, seharusnya nanti ya. Ini kan min kan ya? Iya, jadi Plus. min setengah. 43. Ya, ini plus kan ya? Min 2. Berarti min 22 plus 21. Berarti kan min 1 per 2. Min 1 per 2. Ya, betul ya? Min 1 per 2 ya? Kan ini min dikurangi min. Iya, gitu Pak. Ya. Coba lagi biar nggak salah. Min 11 dikurangi. Gini loh, Rek. Asalnya kan gini. Min 11 dikurangi min 21 per 2. Dari mana 21? 7 kali, min 7 kalikan 3. Ya. Gitu kan? Jadi, Yang ini berarti menjadi min 22 per 2. Yang ini positif 21 per 2. Berarti di sini kan min 1 per 2. Ya, berarti min 1 per 2. Oke ya, ini dihapus biar nggak kebak apa nih. Yang ini min 27 dikurangi, berarti kan plus ya, Rek ya. Plus berapa? 17 per 2. 17 per 2 itu berapa? 17 kalikan 3. 51 ya? 51. 51 per 2 itu 25,5 ya. Berarti min 27 ditambah 25 per 25 setengah. 1,5. Min 1,5. Min 1,5. Gampang kan? Ya. Nah, min 1,5. Coba di cross check dengan yang ada di buku. Nah, betul kan? Min 3 per 2 atau dituliskan min 1,5. Min 3 per 2 aja ya. Kita pakai pecahan ini aja. Tidak campuran. Ini. Nah, dari sini bisa dibaca sebenarnya sudah solusinya. Dari sini bisa kita baca ya. Berarti ini apa? Yang paling bawah sendiri itu yang kita baca. Ya. Apa bacanya yang paling bawah? Ini kita baca apa yang paling bawah ini? Ini berarti adalah 0x ditambah 0y ditambah min setengah z. Min setengah z sama dengan min 3 per 2 ya. Dari sini berarti apa? Kalikan 2 ya. 2z ya, dikalikan min 2 berarti min 2z sama dengan min 3. Berapa? Min 3 ya. Berarti z sama dengan 3 per 2. Z sama dengan 3 per 2. Bisa diikuti. Z sama dengan 3 per 2. Berikutnya dari baris yang kedua. Bisa kita baca apa? 0x ditambah 1y ditambah atau dikurangi 7 per 2. 7 per 2 apa? Z. 7 per 2Z ya, sama dengan min 17 per 2. Lah tadi kan kita sudah punya Z-nya sama dengan 3 per 2, bisa disubstitusi.
Sehingga kita punya solusi Y-nya. Baru kemudian kalau Y dan Z-nya sudah ketemu, kita baca persamaan yang ke-1, yaitu apa? X ya, 1X ditambah dengan 1Y ya, 1X ditambah dengan 1Y ditambah dengan 2Z sama dengan 9. Substitusi 1Y dan 2Z tadi ke dalam persamaan ini akan ketemu X. Sehingga nanti apa? X-nya ketemu, Z-nya ketemu, Y-nya ketemu, dan Z-nya ketemu. Nah, tetapi nanti di dalam eliminasi Gauss-Jordan ya, kita semua harus membentuk matriks segitiga bawah ya. Ini juga matriks segitiga atas ya. Artinya yang di sini adalah 0, yang di atasnya diagonal ini juga 0 ya. Yang ada di daerah ini itu nanti juga 0, yang ini juga 0. Oke, jadi nanti jika ada perintah Gauss-Jordan ya, maka ini harus dilakukan operasi baris elementer juga ya. Operasi baris elementer. Artinya apa? Untuk melakukan operasi baris elementer itu kita butuh beberapa tahap ya. Oke, mungkin ini untuk latihan ya, kita lanjutkan saja nggak apa-apa untuk melihat YZ-nya. Y dan mohon maaf, untuk melihat X dan Y-nya ya. Berarti kita sudah temukan Z-nya sama dengan 3/2 ya. Z-nya sama dengan 3/2. Kita sekarang pada ini. Pada matriks ini. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Bukannya Z-nya 3 aja ya? Kan dikali min 2 kan Pak? Oh iya sih. Iya. Dikalikan min 2 ya. Betul. Sama dengan 3. Sorry. Z-nya sama dengan 3. Oke, Z-nya sama dengan 3. Berapa nilai X-nya ya, kita bisa cari ya. Kita bisa cari. Oke, sampai pada ini ya, kita coba mencari nilai Y-nya berapa. 1129, saya mohon didikte. Apa? 1129 tadi ya. Terus yang baris kedua 01 0 apa kosong? 0. Kalau kosong gini ya. Apa? 0 1 min 7/2 min 7/2 min 17/2 min 17/2. Terus 0 min setengah berapa? min 1/2 Terus min min 3/2. 3/2. Oke. Ini juga dikalikan dengan 2 ya. Maka menghasilkan 1129. Enggak, cuma baris ketiga, Pak. Min 2 ya, baris ketiga ya. Ini 0 1 min 7/2 min 17/2. Yang ini 0 berapa ini? 1 ya. Ini adalah 3. Kalau kita mau mengenolkan ini gimana caranya? Ya, kita bisa mengenolkan ini ya, mengenolkan yang ada di sini. Gimana caranya? Elemen pivotingnya kita pakai yang 1 berada di baris kedua ini. Berarti apa? B1 dikurangi B2. Ya. B1 dikurangi B2. Yang di sini gimana caranya? Yang di sini caranya gimana?
untuk membuat ini 0 yang ada di sini. Ini 0, ini juga ini 0. Gimana caranya? Yakni apa? Dikalikan dengan 2 per 7 ya. Dikalikan dengan min 2 per 7 ya. Dikalikan dengan min 2 per 7. Jadi ini adalah min 2 per 7 ya. B2 dikurangi dengan B3. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ini kok nggak mau keluar ini iklannya. Oke ya. Coba yang atas ya, yang atas gimana caranya? Yang atas Min itu 2 berarti apa? B3. Apa yang atas? Min 2 B3 tambah B1. Yang atas adalah cukup aja B1 dikurangi 2B3. Ya. B1 kan 2 dikurangi dengan 2 kali dari 1 ini. Kan nanti sama dengan 0 dia. Ya. Paham? Paham, Pak. Oke. Oke, sekarang lakukan yang ini. Yang baris kedua ini ya. Baris kedua, karena baris pertama, baris ketiga tidak ada notifikasi, ya tidak ada catatan, tidak ada coretan, maka dia tetap 0, 0, 1, 3. Ini berarti apa? Ini berarti apa? Min 7 per 2 kalikan min 2 per 7. Hasilnya adalah 1. 1 ya. 1 dikurangi 1. 0 ya. Terus berikutnya min 2 per 7 ini berapa ini? Min 2 per 7 kalikan ini B2. Berarti berapa ini? Min 2 per 7 ya. 1. Dari mana 1? Ini loh Rek. Min 2 per 7 B2 berarti kan ini min 2 per 7 B2-nya berapa? B2-nya adalah 1 ya. Min 2 per 7 kalikan 1 kan min 2 per 7 dikurangi 0 yaitu min 2 per 7. Yang ini 0 dikurangi 0 yaitu 0. Yang ini coba sekarang. Min 17 per 2 kalikan 2 per 7 berapa? Min 17 per 7. 17 per 34 2 per kalikan min 2 per 7 berapa? 17 per 7 ya. 7. Nah, 17 per 7 dikurangi 3. Kurangi 3 berarti berapa? 21 per 7. Berarti berapa? Min 4 per 7. 7 ya. Nah, sekarang tinggal yang atas. Yang atas apa? B1 dikurangi 2 B3 berarti 2 kurangi 2 kali 1 berapa? Berapa? Ayo. 2 kurangi 2 kali 1 0. Yang ini 1 dikurangi 2 kali 0. 1. 1. Bagus. Yang ini 1 dikurangi 2 kali 0. 1. 1. Yang ini 9 ya dikurangi 2 kali 3. 3. 3. Beres ya. Nah, oke. Sekarang supaya cantik ini dikalikan dengan berapa?
1/7. Min 7/2. 7. Ya, Eh, ya enggak. Ya, nah, ini ya. menjadi 1103. Yang ini menjadi 0102. Ya, yang ini menjadi 001. Understand? Fijan, paham? Hadir Bapak. Hadir ya? Ya. Nah, langkah terakhir ya. Nah, ini sudah membutuhkan lebih dari 3 ya. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Kita nolkan ini. Gimana cara mengenolkan ini? B3. B, B, B1 atau B3? Eh. B1 B3 ya. Mana B3? B1 Wong ini kurangi baris B2. pertama B1 B1 dikurangi dikurangi B2. B2. Hasilnya saya tulis di atas ya. Yang ini 0102 0013. Yang ini berarti 1 kurangi 0 0 0 kurangi 0 berapa? 0 3 kurangi 2 1 1 kurangi 0 1. Jadi bentuk apa sederhana ya dari matriks 1129 ini, katakanlah matriks bintang ini ya, matriks bintang ini. Nah, ini ekivalen dengan matriks ini. Jadi ekivalen dengan matriks ini ya. Nah, dari sini kita bisa membaca ya. Bisa membaca apa? 1 dikalikan 1 ini ya, 1 ini. Jadi yang ada di dalam matriks ini merupakan koefisien dari variabel yang sudah kita kita temukan di dalam sistem persamaan linear tadi. Berarti ini 1x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan 1. 1. Baris kedua kita baca sebagai 0x ditambah 1y ditambah 0z sama dengan 2. Baris ketiga kita baca sebagai 0x 0x ditambah 0y 0y ditambah 1z 1z sama dengan 3. 3. Ya, dengan demikian x-nya ketemunya 1, y-nya sama dengan 2, z-nya sama dengan 3. Ini merupakan eliminasi Gauss-Jordan ya dengan menggunakan operasi baris elementer. Baik nanti eliminasi Gauss saja maupun Gauss-Jordan. Gauss-Jordan itu merupakan kelanjutan dari eliminasi Gauss ya. Itu merupakan teknik dasarnya adalah menggunakan operasi baris elementer. Jadi yang disebut 1-1 ini kita sebut sebagai leading ya. Atau pivoting kita sebut sebagai leading. Jadi kita bicara ini 1-1 atau 1-1-1 di sini itu sebagai leading atau pivoting. Itu example 6. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari sini? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Jadi tujuan dari matriks ini mencari nilai X, Y, Z ya, Pak? Betul. Nah, berarti persamaan pertama itu mencari nilai X, yang kedua itu Y, yang ketiga itu Z. Begitu, Pak? Maksudnya gimana? Persamaan pertama. Jadi kalau sistem itu sebenarnya tidak bisa parsial ya, tidak bisa parsial. Cuma ini kan kita baca Mas. 1x ya, 0y
ditambah 0Z sama dengan 1. Jadi ketika kita punya ini 1X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan 1. Ini kan bisa kita sederhanakan sebagai apa? 1X ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Ini kan sama dengan 1X ditambah 0 kan ya 0 ya. 1X tambah 0 kan 1X. Ditambah 0 lagi juga 1X. 1X sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 1. Itu Mas. Jadi gini, artinya gini, jadi matrik augmentasi matrik ini kita ubah dengan menggunakan operasi baris elementer menjadi seperti ini. Nah, karena tadi itu dari sistem persamaan linear itu ada augmentasi matriknya yang merupakan representasi dari koefisien yang ada dalam sistem persamaan linear itu, maka ketika sudah menjadi berubah semacam ini kan bisa kita baca bahwa ini merupakan koefisien dari matrik yang teraugmentasi tadi. Atau ini artinya apa? Bahwa koefisien ini ya, matrik-matrik ini adalah merupakan jelmaan dari matrik yang dari sistem persamaan linear tadi, sehingga kita bisa membaca secara sederhana persamaan linear yang baru ya, 1X ditambah 0X ditambah 0Z sama dengan 1, sehingga kita bisa membaca dari sini X-nya sama dengan 1. Oke, itu mungkin ada lagi Mas lanjutannya. Apakah itu sudah memuaskan jawaban saya? Saya ingin yang bertanya Pak. Iya, silakan. Itu kan berarti kan baris pertama itu mencari X, baris kedua itu mencari Y, baris ketiga mencari Z, Pak. Baris pertama mencari X. Iya, Pak. Iya, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena ini kan kita baca sekali lagi bahwa dari matrik ini kita baca sebagai apa? 0X ditambah 1Y ditambah 0Z sama dengan 2. Ya, secara terurut kan seperti itu. Jadi kita bisa membaca sebagai 0X ya, matrik tadi loh ya, matrik terakhir ini tadi loh. Yang terakhir ini berarti 0X ditambah 1Y ditambah 0Z sama dengan 2. Dari sini kan menjadi apa? 0X sama dengan 0 ditambah 1Y ditambah 0 sama dengan 2. 1Y tambah 0 sama dengan 1Y sama dengan 2. 1Y sama dengan Y-nya sama dengan 2. Itu Mas yang ditanyakan. Atau mungkin ada hal lain yang belum saya tangkap. Terus pertanyaannya. Terus nganu Pak, untuk langkahnya itu apa terserah Pak? Kayak penentuan untuk mencari X, Y, Z-nya itu misal baris pertama itu dicari X. Z dulu. Oh ya, Z dulu ya Pak. Apa bisa dicari untuk X-nya dulu Pak? Bisa. Jadi tadi memang kita tadi kan membentuk matriks segitiga ya. Matriks segitiga atas yang tadi. Yang tadi kebetulan ya, kita tadi kan membentuk matriks segitiga atas, artinya kan kita nolkan dulu. Sebenarnya juga boleh ya, yang kita nolkan dulu yang berada di sini dulu juga boleh. Hanya saja tadi kan kita itu milih pivotingnya ya. Kebetulan di sini elemen ini itu sudah 1. Elemen di A11 ini loh, elemen yang ini itu kan sudah 1, sehingga praktisnya kita tinggal mencari 0 untuk elemen di bawahnya. Jadi kita nolkan untuk baris pertama dan baris kedua dan ketiga ini kita nolkan di bawah elemen 1 ini. Itu Mas siapa jenis Iqbal ya. Boleh, jadi boleh kita menggunakan
pendekatan X dulu yang dicari boleh, atau Z dulu boleh, tergantung dengan situasinya ya. Ketika kondisinya seperti ini ya, itu lebih enak menggunakan matriks segitiga atas, yang mana yang di daerah sini itu dinolkan terlebih dahulu ya. Di daerah ini, di bawah diagonal itu dinolkan terlebih dahulu. Itu ya mungkin yang ditanyakan. Mungkin ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan, diizinkan sekali. Izin itu Pak, bentuk dari row elementer itu gimana aja Pak? Kan kalau 3 persamaan tadi kan bentuknya segitiga, kalau seumpama lebih dari 3. Oke, lebih dari 3 ya sama. Misalkan memang ini untuk matriks n kali n ya. Yang 3 misalkan ini. Misalkan 4 ya. Jadi tadi 3 ya. 4 kali 4. A11, A12, A13, A14. A21, A22, A23, A24. A31, A32, A33, A34. A41, A42, A43, A44. Nah, ini ada B1, B2, B3, B4. Nah, nanti untuk jadi di sini A1, A22, A33, A4 ini nanti sama dengan 1 ya. Sementara untuk elemen yang lain ya, untuk yang lain itu sama dengan 0. Jadi untuk yang lain ini Mbak, ini A21, A31, A32, A41, A42, A43 itu sama dengan 0. Berarti di sini nanti AIJ sama dengan 0 untuk I sama dengan J. Yang AIJ yang lain tidak sama dengan 0 gitu ya. AIJ itu sama dengan 1. Untuk I sama dengan J, yang berikutnya adalah AIJ sama dengan 0 untuk I yang tidak sama dengan J. Artinya apa? Yang I tidak sama dengan J kan misalkan 21 ya, I-nya kan 2 ya, J-nya 1. Berarti kan di sini. Nah, ini nanti sama dengan 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini 0, 0, 0, 0, ya, 0, 0. Nah, itu. Itu Mbak Iza. Ada yang lain? Ya Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain? Ya, Ada Pak, yang ya. kesulitan? Oke. Anu, Pak. Takok orek. Yang Mumpung tadi. Mas Ram. Mana tadi? Yang bentuknya itu apa udah 00 di baris ketiganya. Itu kan Z-nya bisa dicari, Pak ya. 00 di baris ketiga. Astagfirullahaladzim. Gimana contohnya 00 di baris ketiga? BC. Yang nah itu. Yang misal itu X-nya 0, Y-nya itu konstanta gitu kan. Nah, itu kalau udah ketemu kayak gitu, udah bisa dicari harusnya ya, Pak. Yang apa? Yang X sama Y-nya. Kalau Z-nya udah dicari dulu gitu. Iya, kalau Z-nya sudah dicari dulu, maka X dan Y-nya juga bisa dicari dengan substitusi tadi. Ya. Jadi ya tadi itu kita untuk mencari nilai Z dulu gitu. Ya, Z-nya ketemu dulu. Baru nanti Y dan X-nya itu bisa dicari dengan substitusi. Tetapi kalau di dalam Gauss-Jordan itu harus dibentuk matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah ini ya.
Jadi untuk matrik-matrik yang ada ini, yang seperti elemen A21, A31, A32, A41, A42, A43 ini semua 0. Elemen di atasnya ini juga 0. Ya, elemen di atasnya ini juga 0. Di atas diagonal ini 0. Oh, biar bisa dibaca gitu. Oke. Iya, Pak, Ada makasih, lagi? Pak. Oke, ada lagi? Pak, contoh lagi. Oke, contoh lagi mungkin ya. Pak, sebelum masuk contoh boleh nanya bentar, Pak. Oh, sangat boleh. Boleh lihat slide 21, Pak. Boleh. Yang di PPT dong. Iya, Pak. Nah, itu yang X kurang 2 Dikali 2 ya, Pak. Min 2. dikali min 2 itu ya, Pak. dikali itu, Mas. Dikali ya. Yang ini toh. Tapi nggak digunakan kan, Pak? Maksudnya tidak digunakan? Di hasilnya nggak ada, Pak. Ada ini. Oh, ini, Pak. Oh, yang baris ketiga ya, Pak? Iya. Oh, Jadi yang di gini ya. Gini, memang saya tadi mengatakan tulisannya harus bagus. Ini dikali ya. Ini bukan X min 2, bukan sih. Ya, ini aja lah. Salah tulis tadi ya. Berarti gini aja ya, kita sepakati gini ya. Ini ya. Berarti ini di semua elemen yang ada di baris ini ya, langsung aja. Jadi kita sepakati. Ini kan berhubung inline dengan baris ketiga, maka dikalikan min 2 ya. Maka hasilnya tertaruh di sini, Mas. 0 kalikan min 2 0, 0 kalikan min 2 0, min setengah kalikan min 2 1, min 3/2 kalikan min 2 adalah 3. Oke, ada yang lain? Wes, ada yang lain? pas, Pak. Pas. Oke, contoh tadi request dari Mbak Yunanda, contoh yang lain. Nah, ini ya. Ini kamu buka di contoh 3 di halaman 28. Contoh 3 di halaman 28 ya. Ini merupakan sistem persamaan linear variabel dengan 4 persamaan ya dan 4 variabel. Di sini sudah terbentuk matriksnya ya. Menggunakan eliminasi Gauss-Jordan sudah terbentuk ini. Jadi X4-nya sama dengan 5, X3-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan min 1, dan X1-nya sama dengan 3. Jadi ini diandaikan ada matrik augmentasi dari sebuah sistem persamaan linear yang mempunyai 4 variabel, sebut saja X1, X2, X3, dan X4 ya. Setelah direduksi dengan menggunakan operasi baris elementer ya, dihasilkan seperti ini. Maka ini bisa dibaca sebagai apa? 1x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 sama dengan 3 gitu ya. Jadi matriks ini ini 01 x1 ditambah 0 x2 ditambah 0 x3 ditambah 0 x4 sama dengan 1. Ini dengan cara singkat kan berarti 1x1 sama dengan 1 lah gitu ya. X1 sama dengan 1. Kita punya X1 sama dengan 1. Berikutnya bisa dibaca sebagai 0x1 ditambah 1x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 sama dengan min 1. Ini apa? Kalau disederhanakan 1x2 ya, atau x2 sama dengan min 1. Dan seterusnya.
Itu contoh ketiga. Berikutnya contoh keempat. Kita coba yang memuat operasi baris elementer ya. Nah, coba contoh kelima ya. Coba contoh kelima. Kita coba membentuk augmentasi matrik dari awal ya. Teman-teman bisa nyimak contoh kelima sambil juga menyimak PPT yang saya sajikan. Ini papan tulisnya ya. Coba teman-teman bersama-sama ya, sebelum melihat matrik augmentasinya, coba teman-teman menjawab ya. Diketahui sistem persamaan linier seperti ini. Coba bentuk augmentasi matriknya. Apa berarti? Halo? Silakan buka halaman 33. Contoh 5. Sudah ketemu? 1. Sudah ketemu? 3. Terus? Min 2. Min 2. Terus? 0. 0. Karena ada 0x4 ya. Terus? 0. 1. 2 ya. Gua ada 6 0. variabel. Terus? Dan suku gua. Terus? Baris kedua. Urutannya. Gak mesti, Pak. X, Y, Z itu paling akhir. Terus habis silah ya. Tekniknya loh, guys. Coba lagi. Ayo, ulangi lagi. 1. Jangan lihat yang di bawahnya dulu ya. 1, 3. Min 2. Terus? 0. 0. 2. 2. 0. 0. Terus B 0 ya. Ini yang terakhirnya adalah B1. Berikutnya baris kedua. 2. 6. 6. Min Min 5. Min Terus? 2. Min 2. 4. 4. Min Min 3. 3. Min Min 1. 1. Berikutnya 0. 0. 0 0. ya. 5. Terus 5. 5. 10. 0. 15. 0 dulu ya. Karena ini kan 0x5. Oh ya. 0. Baru 15. 5. Berikutnya 2. 6. 6. 0. 8. 4. 18. 6. 6. Oke, ini matrik augmentasinya seperti ini. Nah, jadi nanti harus kita bentuk ya matrik yang lain ya. Jadi nanti ini 1, ini nanti 1 ya. Seperti ini. Ya, jadi yang lain adalah kita nolkan. Nah, yang pertama adalah kita mau mengenolkan ini. Caranya bagaimana? Yaitu apa? B2 dikurangi dengan 2B1. 2B1. Begitu juga untuk yang keempat ini ya, baris keempat. Itu berarti apa? B4 dikurangi dengan 2B1. Sudah paham? Ya. Maka ini kita ubah ya. Berikutnya kita ubah 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Yang ini berarti 2 kurangi 1. 2 kurangi 2, 0 ya. Loh, kok 1?
0. 2 kurangi 2 kali 1, 0. Berikutnya 6 kurangi 2 kali 3, 0. Min 5 dikurangi min 4. Berarti plus ya. Min 1. Terus min 2 kurangi 0. Min 2 kurangi 2 kali 0, min 2. 4 kurangi 2 kali 2, 0. Min 3 kurangi 2 kali 0, min 3. Min 1 kurangi 2 kali 0, min 1. Min 1. Terus ini tetap 0, 0, 5, min 5, min 2, 4, min 3. Sorry, Rek. Salah. Salah saya lihat atasnya ya. 5. 0, 0, 5, 10, 0, 15, 5. Yang keempat. Itu berarti apa? B4 dikurangi 2B1. Ingat rumusnya ya. 2 kurangi berarti 2. apa? 0, 6 kurangi 2 kali 3. 0. 0 kurangi 2 min 2 kali 2. 0 kurangi min 2 kali 2. Plus 4. Plus 4 ya. 8 kurangi 0. 8. 4 kurangi 2 kali 2. 0. 18 kurangi 0. 2 kali 0. 0. 6 kurangi 2 kali 0. Loh, itu punya 18. 6 kurangi 2 kali 0 nih loh. 6. 6. Itu yang Yang sebelum 18-nya 18. 18. Oh, yang ini ya. 0. Oke. Ya, Pak. Oke, wes benar ya. Nah, Oke, kita sudah punya itu. Sudah ya. Berikutnya adalah ini menjadi elemen pivoting. Ya, ini menjadi elemen pivoting. Yang ini ya. Kita akan mengenolkan 5 dan 4 ini. Selanjutnya min 1 ini adalah sebagai elemen pivoting. Nah, jadi kita harus mengalihkan dulu ya. Min 1 ini dengan 1. Semua yang ada di baris ini kita kalikan dengan 1. Menjadi apa? 1, 2, 0, 3, dan 1 ya. Jadi ini menjadi 1, 2, 0, 3, dan 1. Kita ganti 1, 2, 0, 3, dan 1. Karena semua yang ada di baris kedua itu kita kalikan dengan min 1. Oke. Paham ya? Langsung aja ya, kita manfaatkan ini aja. Biar hemat tempat. Ini berarti 1 berapa? 2, 0, 3, 1. Nah, ini menjadi elemen pivoting. Ya. Kita kan mau 5 dan 4 ini. Kemana kiblatnya? Ya, pivotingnya ke 1 ini. Berarti untuk membuat 5 dan 4 ini 0, maka apa? Harus kita kiblatnya ke B2 ini. Ya. Maka ini untuk menjadi ini 0 rumusnya apa? B3 dikurangi 5B2. Ingat ya, B3 dikurangi 5B2. Kalau yang keempat, rumusnya apa berarti? B4 dikurangi B2. 4B2. Wes, sekarang ini saya pakai untuk ini. Untuk menghitung yang baris di bawahnya. Matriks di bawahnya maksud saya. Berarti kita ini ya, prinsipnya yang tidak ada notifikasinya
berarti tetap 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Ini deh ya. Yang berikutnya adalah 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1. Yang ini coba kita hitung. Ini kan berarti 0, 0 ya. Yang ini 0 juga ya. B3 dikurangi 5B2. Kalau teman-teman kekecilan saya perbesar. Piro rek? 5 dikurangi 5 kali 1, 0 ya. Yang ini 10 dikurangi 2 kali 5. 0. 0. 0 kurangi 2 kali 0. 0. 15 dikurangi 2 kali 0. 0. 3 Sorry. kali. 15 dikurangi 3 kali 5. 0. 5 dikurangi 5 kali 1. 0. Sudah ya, beres ya. Yang baris keempat. Ini 0 pasti. Ini 0. Ini 4 dikurangi 4 kali 1. 0. 8 dikurangi 2 kali 4. 0. 0. 0 kurangi 4 kali 0. 0. 0. 18 dikurangi 4 kali 3. 6. 6. 6 dikurangi 4 kali 1. 2. 2. Nah, sudah? Dari sini kita sudah bisa membaca ini. Apa berarti? Ini kan 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 6. 6x6 sama dengan berapa? 2. Berarti x6-nya sama dengan 3. 1/3. 2/3. 2/6 ya. 2/6 atau 1/3. Ya. Yes, paham. Baris kedua kita bisa baca apa? 0x1 ditambah 0x2 ditambah 1x3 ditambah 2x4 ditambah 3x5 tambah 3x6. 3x6 3x6 sama dengan 1. sama dengan 1. 1. Ya. Nah, iya. Betul ya. Dari sini karena x6-nya sama dengan 3 ya, kita bisa apa? Sederhanakan persamaan ini. X3 ditambah 2x4 ditambah 3 kali 1/3, 1 ya. 1. Sama dengan 1. Maka x3 ditambah 2x4 sama dengan 0. Dengan demikian x3 itu adalah min 2x4. Oh gitu. Oke. Ya. Berikutnya adalah apa? Berikutnya adalah baris pertama ya, baris pertama apa? X1 ditambah 3x2 dikurangi 2x3 ditambah 0x4 ya, ditambah 2x5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita menggunakan apa? Parameter ya. Kita menggunakan parameter ini.
seperti yang ada di solusi paling akhir ya. Jadi X6-nya sama dengan 3 ya. X4-nya itu kita bisa memisalkan ya. Kita misalkan dengan S ya. Jadi X3-nya itu adalah min 2 kali S ya, min 2 kali S. Terus berikutnya ya, X5-nya bisa kita misalkan dengan T ya. Parameter T, X2-nya kita parameterkan R, maka X1-nya itu adalah ya, dari sini kita bisa membentuk ya nilai X1 ya. X1 ya, X1 berapa gitu ya. Oke, ini nampaknya ada kesalahan ini ya, yang betul. Yang pertama ini adalah X1 ya, dari sini bisa kita bentuk ini X1 sama dengan min 3 X2 ditambah 2X3 dikurangi 2X5. Jadi X6-nya ya, X6-nya adalah 1/3, X5-nya itu sama dengan misalkan T gitu ya. X4-nya itu adalah S, ini adalah parameter ya. X3-nya itu karena muat X4 ya, min 2X4. Maka apa? Min 2S. Terus baru X2-nya itu sama dengan R ya. Maka X1 di sini kita kan sudah punya X6, X5, X4, X3, dan X2. Maka X1-nya di sini ya, di sini X1-nya adalah min 3 X2, berarti min 3R ditambah 2X3 ya. X3 itu apa? Min 2S, berarti dikalikan 2, berarti min 4S ya. Min 4S dikurangi 2 kali X5, berarti 2T. Ya, jadi 3R min 4S dan min 2T. Ya. Jadi RS-nya itu maksudnya apa ya? Boleh diisi 1 gitu ya. T-nya 1 itu juga boleh ya. Pasti nanti akan membentuk solusi. Pokoknya RST-nya bilangan real ya. Bebas ya. Jadi kalau misalkan ya, pokoknya X6-nya 1/3 ya. Misalkan gini, sampean mau mencoba X5-nya itu sama dengan T. Sampean coba sama dengan 1 ya. S-nya juga 1. Maka X3-nya ketemu berapa? Min 2 ya. Terus X2-nya misalkan 1 juga ya. Maka X1-nya nanti adalah min 3 kali 1 min 3 dikurangi min 4 berarti min 3 min 4 min 7 dikurangi min 2 berarti berapa? Min 9 ya. Min 9 ya. Jadi nanti min 9 terus 1 min 9 1 1 terus min 2 1/3 itu merupakan solusi dari sistem persamaan linier yang ada di soal ini. Jadi ini punya banyak solusi ya dari sini ya. Punya banyak solusi. Karena berupa parameter ini yang mana ini bisa kita isi dengan apa? Dengan berbagai elemen di dalam bilangan real. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya, Pak. Ya. Ini untuk parameternya ini terserah, Pak. Terserah ya, mau pakai RST boleh, mau pakai T duluan ya, IJK boleh. Hanya saja memang disarankan ya, IJK biasanya sudah dipakai untuk indeks ya. Mau pakai T1, T2 juga boleh saya kira. Ya.
Kenapa tidak punya pakai X, nanti jumbo dengan variabelnya. Oh iya. Pakai T1, T2 juga boleh Mas, enggak apa-apa. Jadi X misalkan gini ya, misalkan X2-nya T1, X3-nya berarti min 2T1 kan boleh. X4-nya berarti T2, X5-nya berarti T3, X6-nya berarti sepertiga. Boleh. Itu simbolisasi itu bebas, tergantung penulis. Yang sama nanti juga boleh ya, misalkan dengan sembarang boleh, asalkan punya maksud yang jelas dan tegas, tidak jumbo dan tidak kontradiksi. Itu Mas Adi Rizky. Mungkin ada yang lain. Ya. Sedang di mana Mas? Atapnya Oh ini di mana? Di rumah? di ranjang ini Pak, ini ranjang. Oh, Kan di tingkat. ranjang. Oh iya wes. Iya. Saya kira di kafe itu. Monggo yang lain selain Mas Adib. Rek, takono rek. Semangat yuk Rek, yuk. Ayo, Fikhan. Yang ulang tahun. Silakan. Please ask in English, oke ya. In Indonesia is okay. Mbak Yolanda, it is enough. Any questions? Is it Enough, clear or still confusing? Apakah sudah cukup menjelaskan, mencerahkan, apa justru memusingkan, membingungkan? Apakah perlu contoh lagi? Parameter itu diisi bilangan apapun, yang penting bilangan real ya. Tadi saya contohkan, S-nya 0, T-nya S-nya 1, T-nya 1, ya, R-nya 1, maka X3-nya nanti yang sesuai dengan itu, min 2, harusnya min 2. X1-nya harus min 9. Itu nanti kamu masukkan ke dalam sistem persamaan linear itu pasti memenuhi. Jadi pernyataan yang benar. Dijamin itu ya. Setengah juga boleh. Ada berapa banyak kemungkinan ya, banyak sekali ya. Itulah infinitely many solution. Itu kalau ST-nya sama, kalau ST-nya berbeda juga bisa, boleh ya. ST-nya harus bisa sama, bisa berbeda gitu. Ada yang lain? Monggo. Silakan.
Nah, coba satu contoh lagi ya di example atau contoh ke-6 ya. Please open page 35. Open page 35, example 6. Tentang sistem homogen. Tadi sudah saya katakan bahwa sistem homogen adalah sistem yang memuat apa? B1, B2, B3, B4 sampai BI gitu ya. Itu adalah semuanya adalah 0. Salah satu solusi trivialnya adalah apa? X1, X2, X3, X4, X6, X5, X6-nya adalah sama dengan 0 gitu ya. Apakah juga ada solusi yang lain yang tidak trivial? Ada, yakni dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kita nanti mendapatkan solusi yang non-trivial. Apa solusi non-trivial? Solusi yang tidak semuanya 0 ya. Sudah dibuka? Have done, sir. Not yet. Please open. Okay, ya. We will make augmented matrix. We will make together augmented matrix. Example 6. Please read together. 1, 2, 3, kok 3, 3, min 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0. Lagi, 0. Pak. 0 lagi, Pak. Terus 2, 2, 6, 6, min min 5, 5, min 2, ya, 4, 4, min min 3, 3, 0. 0. Ini homogen, 0 sama B. 0, 0, 0, 5, 10, 0, 0, 15. 15, 0. So, 2, 6, 0, 0, 8, 4, 18, 0. 0. So, nah, this is pivoting element. Ya. So, the element under element pivoting we have to be 0 ya, harus kita buat sebagai 0, harus kita nolkan. Gimana caranya? Apa ini? B2 dikurangi 2B1. B2 dikurangi 2B1. Ini juga sama ya. B2 dikurangi 2B1. Berikutnya adalah 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Kita tetapkan. Yang baris kedua menjadi 0. Terus 6 dikurangi 2 kali 3. 0. Min 5 dikurangi min 2 kali 2. Min 5 plus 4. Min 1 ya. Min 2 kurangi 2 kali 0. Min 2. 4 kurangi 2 kali 2. 0. Min 3 kali 2 kali 0. Min 3. 0 kali 2 kali 0. 0. Ya. Yang bawah baris keempat. 2 kali 2 kali 1. 2 kurangi 2 kali 1. 0. 6 kurangi 2 kali 3. 0. 0 kurangi min 2 kali 2. Nah, hati-hati. 4, Pak. Berapa? Berapa? 4. Min 4. 8 dikurang. Loh kok min 4? Oh iya 4, Pak. 0 dikurangi
Iya, Nah, hati-hati, Rek. 8 kurangi 2 kali 0, 8. 4 dikurangi 2 kali 2, 0. 18 kurangi 2 kali 0, 18. 0 kurangi 2 kali 0, 0. Itu ya. Yang ini tetap. Tidak ada notifikasi, berarti tetap. Yes. Sudah. Baris 5, 10, Pak. Mana? Oh, ini ya, Mbak ya. Yang baris Ya. Sorry. Oke. Selanjutnya apa? Kita kalikan ya, baris kedua dengan min 1. Ya. Kita kalikan dengan min 1. Hasilnya apa? Langsung dihapus minnya, Pak. Ya, langsung dihapus minnya ya. Nah, cara cepat. 1, 2. Nah, berikutnya yang harus kita nolkan adalah yang mana? Baris ketiga dan baris keempat. Ya. Baris ketiga dan baris keempat. Maka yang menjadi elemen pivotingnya adalah ini ya. 1 ini. Oke. Kalau sudah, baru kita lakukan operasi. Ya. Operasi baris elementer ya. Ya, ini menggunakan rumus apa yang nomor 3, baris ketiga ini? B3 dikurang 5 B kali B2. Yang ini? Yang itu B4 dikurang 4 kali B2. 4 kali B2. Hah? 18 yang hilang. Bisa 3. Oke ya. Selanjutnya kita duplikasi terlebih dahulu. Yang atas kita hapus gitu ya. Sebentar, saya hapus. Oke, yang ini saya pindahkan. Nah, ini objeknya. Oke, sekarang menjadi apa? Baris ketiga dan keempat harus kita ubah ya, karena ada notifikasi. Kita tuliskan baris pertama dulu, 13 min 2 0 2 0 0. Baris kedua adalah 0 0 1 2 0 3 0. Baris ketiga menjadi ini berapa? 0. 0 ini 0. 0 ini 0. ya 0 pasti ini 0. 0. 10 kali 2 ini loh Rek, fokus. 10 kali 2 kali 10 kali 5 kali 2 berarti 0. 0 kali 5 kali 0 0. Ini 0 ya. Ini 0, Pak. 0. Ini 15, ini jadi berapa? 0. 0. Dari mana? 15 kali 5 kali 3. Yang ini? 0. 0. Terus yang ini? Pasti 0. 0 ini? Pasti 0. Yang ini? 8 kali 4 kali 2. 0. 0. 0 kali 4 kali 0. 0. 18 kali 4 kali 3. 6. 0 kali 0.
Coba. Dari sini bisa dibaca ya. 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 tambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 6x6. 6x6 sama dengan 0. 0. Maka x6-nya sama dengan 0. 0. Ya. Berikutnya dari baris kedua dibaca apa? X3 X3 ditambah 2x4 x4 ditambah 3x sama dengan 0. 3x6 sama dengan 0. Karena x6-nya sama dengan 0, maka kita punya apa? Ini kan 0 ya? Langsung hilangkan. 0. Ya, sama dengan X3 sama dengan 2x. 2x4 sama dengan 0 gini ya. Iya. Oke, yang baris pertama yaitu apa? X1 ditambah 3x2 dikurangi 2x3 ditambah 2x5 sama dengan 0. Oke, jadi sekarang kita akan tabulasi ya solusinya. X1, X2, X3, X4, X5, X6. Yang sudah ada kan X6 ya. Berarti ini 0. Yang lain ini kita buat parameterisasi. Ya. Jadi untuk X5 ya, kita boleh sama dengan apa misalkan. T1 juga boleh ya. Atau sama dengan S juga boleh. Oke, di sini kan ada X3 ya. Jadi gini, di sini ada X3 sama dengan min 2x4. Nah, jadi X4-nya kita misalkan apa? Ya, X4-nya misalkan apa? Solusi apa? E. Apa Mbak? X4 misalkan apa? P, Pak. P. P ya? P. Maka X3-nya adalah min 2P. Nah, sekarang kita yang X2, X5 itu kita misalkan apa? X2-nya apa misalkan? Ki ya, misalkan Ki ya. X5-nya misalkan R. Ya. Maka dari sini kita punya apa? X1 sama dengan apa? Tulis di sini ya. X1 sama dengan apa, Rek? Min 3x2 ditambah 2x3 dikurangi 2x5. Berarti X1 sama dengan apa kalau gitu? 3 min 3 apa? X2. X2-nya tadi sama dengan Ki. Min 32 Ki ditambah 4P. Ditambah 4P. Dari mana 4P? 2 dikali 2P. 2 dikali min 2P. 2 dikali min 2P. Seharusnya min 4P. Min 4P. Min 4P. Min 4P. Dikurangi 2 kali X5. 2R. Dikurangi 2R. Berarti apa? Min 2R. Ya, min 2R. Ini rek dirapekno enggak jumbo. X1-nya adalah min 3P dikurangi 4P min 2R. Itu solusi dari sistem persamaan linear homogenis.
homogen. Ya, sistem persamaan linear homogen. Itu berupa parameter. Dengan cara apa? Parameterisasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan solusinya merupakan solusi trivial? Jika P-nya 0, R-nya 0. Kalau P-nya 0, R-nya 0, Q-nya 0 pasti apa? X3-nya pasti 0 ya. X1-nya juga pasti 0. Sehingga X1 sampai X6 0 itu disebut sebagai solusi trivial. Apa? Solusi trivial. Saya mencoba masukkan kalau X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X5-nya 0 pasti apa? Semua solusi memenuhi ya, persamaan satu memenuhi persamaan kedua, memenuhi persamaan ketiga, memenuhi persamaan keempat, memenuhi. Terus dari sini ada ingin ditanyakan. Ada yang tidak dipahami? Silakan Rek, tanya. Ya, silakan. Jika ada yang ditanyakan. Oh iya Pak, itu Pak. Izin bertanya Pak. Silakan Buat Mas. pivotingnya itu gimana Pak? Pokoknya memilih elemen yang ini ya. Yang elemen pivoting nanti sama dengan 1. Jika tidak sama dengan 1, maka dia dikalikan dengan sebuah bilangan real yang mana nanti menjadikan 1. Tadi saya contohkan misalkan 2, misalkan ada elemen pivotingnya min 2. Maka dikalikan berapa supaya menjadi 1, yaitu min setengah. Oh gitu. Ya. Misalkan sebaliknya min setengah supaya jadi 1 dikalikan berapa? Min 2. Berarti nggak harus pakai baris yang ada di situ. Maksudnya? Kan ada yang dikurangi dengan baris gitu Pak. Iya, ya namanya memang operasi baris elementer itu ada termasuk operasi perkaliannya. Operasi perkalian ya. Jadi termasuk operasi pembagian saya sederhanakan sebagai operasi perkalian ya. Kalau dibagi 2 itu kan artinya sama dengan dikalikan setengah. Itu Mas. Jadi betul ya, memang tidak hanya memuat pengurangan saja, tapi nanti juga termasuk pengalian dengan skalar itu namanya. Iya Pak, makasih. Oke, ada yang lain?
Ada yang lain? Coba lihat contoh 7 ya. Contoh 7, Mas. Contoh 7 itu juga menggunakan parameter ya. Menggunakan parameter. Jadi langsung saja di sini ya. Di situ menghasilkan X6 dari baris ketiga itu ya. Dari baris ketiga itu menghasilkan apa? X6 sama dengan sepertiga. Terus dari baris kedua itu menghasilkan apa? X3 ditambah 2X4 ditambah X5, X6 ya. X3 ditambah 2X4 ditambah 3X6 sama dengan 1. Itu nanti bisa diubah persamaan itu menjadi X3 sama dengan 1 dikurangi 2X4 dikurangi 3X6 ya. Sudah ketemu contoh ketujuh? Halaman berapa, Pak? Halaman 37. Oke. Sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Nah, di sini ya. Jadi langsung saja ke X6. X6 kan sama dengan 1/3. Dari baris kedua, kita bisa membentuk persamaan baru, yaitu apa? 0x1 ditambah 0x2 berarti tambah x1x3 ditambah 2x4 ditambah 3x5 ditambah 0x5 ditambah 3x6 sama dengan 1. Dari sini bisa dibentuk menjadi 3x3 mohon maaf sama dengan 1 dikurangi 2x4 dikurangi 3x6. Berarti apa? Di sini X5 ya, X5 kita misalkan T1 misalkan. X6 kita X4 kita misalkan T2. Ya. Sehingga X3 di sini kita sebut sebagai X1 dikurangi 2X4. X4-nya berapa? T2 berarti 2 kali T2 dikurangi 3X6. X6-nya adalah sepertiga, berarti 3 dikali sepertiga 1 ya. Berarti min 1 atau X3 sama dengan apa? 2T2. X3-nya berarti sama dengan apa? Sama dengan min 2T2. Ya. Jadi kita ketemu X1-nya sekian, X4-nya sekian, X3-nya sekian. Lah X2-nya bisa kita tuliskan sebagai T3. Paham? Nah, sudah ketemu X6, X5, X4, X3, X2, X1-nya kita bisa mengambil dari persamaan pertama, dari baris pertama, mohon maaf ya. Berarti X sama dengan apa baris pertama? X1 ditambah 3X2 dikurangi 2X2 ditambah 0X3 0X4 mohon maaf. Ditambah 2X5 ditambah 0X6 sama dengan 0. Dari sini berarti apa? X1 sama dengan min 3X2 ditambah 2X apa ini 2X3 ya. 2X3 dikurangi 2X5. Nah, dari sini berarti apa? X1 min 3 X2 X2-nya adalah T3 min 3 T3 ditambah 2 apa ya? 2 kali min 2 T2 yaitu apa? Min 4 ya.
ditambah min 4 ditambah min 4 T2 dikurangi X5 dikurangi apa? 2T1. Ini adalah solusi dari sistem persamaan linier yang ada di contoh ke-7 ini. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Contoh 8 ya, itu kita bisa melihat karakteristik ya, karakteristiknya seperti apa nanti solusinya. Yang contoh A itu kita lihat sebagai contoh yang inkonsisten. Kenapa? Karena di sini tidak mungkin ya ada 0x1, 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 sama dengan 1 ya. Tidak mungkin ya. Jadi kita tidak mungkin menemukan X1, X2, X3 dan X4 yang mana memenuhi persamaan ini. Tidak mungkin ada 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 sama dengan 1. Ada nggak X1, X2, X3, X4 yang memenuhi ini, persamaan ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Sehingga sistem persamaan linear tersebut dikatakan sebagai sistem persamaan linear yang inkonsisten. Ya. Persamaan linear apa? Yang inkonsisten. Ya. Sementara jika terdapat baris ya yang di situ solusinya merupakan solusi trivial ya, maka di situ merupakan sistem dengan banyak solusi ya. Di sini dikatakan sebagai the system must have infinitely many solutions. Jadi dipastikan bahwa sistem itu punya banyak solusi. Yang contoh C itu merupakan sistem yang memiliki solusi yang unik ya. Sekali lagi yang C ya, seperti yang sudah kita contohkan di awal tadi, itu adalah contoh sistem persamaan linear yang unik. Jadi sistem contoh ke-8 ini memberikan seakan memberikan pancingan kepada kita bagaimana sebenarnya menentukan nanti karakteristiknya seperti apa dengan adanya penampakan atau tampilan ya yang ada dalam matriks augmentasi itu seperti apa. Jadi kalau seperti yang A ini itu pasti nanti dipastikan bahwa sistem linear itu tidak punya solusi atau inkonsisten. Yang kedua ini kalau semua elemen dalam suatu barisnya adalah 0 ya, memuat seperti itu, maka ini dipastikan solusi trivial, dan solusi trivial itu pasti punya banyak solusi. Yang berikutnya ya, yang di sini merupakan solusi yang unik ya. Solusi yang unik. Ya, di sini merupakan solusi yang unik. Ya. Oke.
Oke, untuk tugas ya. Untuk tugas di pertemuan ini silahkan dikerjakan nanti soal bernomor genap. Ya. Soal bernomor genap 1 sampai 30, tapi yang genap saja ya, berarti hanya 15 soal. 15 soal yang genap saja 1 sampai 30. Kenapa? Bukan Mas, exercise 1.2. Pak dulu ulang tahun Pak. Atau ini ya, latihan 1.2 di halaman 40 yang genap saja 1 sampai 30. Ada pertanyaan lain? Anu Pak.